Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang anak-anak ya. Siang, Pak. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ananda, silakan dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran ini kita berdoa dulu. Doa mulai. Selesai. Saya absen dulu ya. Ini Nurdilam kemana nih? Nurdilam. Oke, Pak. Ya, ini sudah pakai seragam semua, sudah siap ya ini berarti ya. Untuk pelajaran. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik semua ya. Nah, untuk kegiatan awal ini, bagaimana kalau kita melakukan pemanasan ya, biar badan lebih fresh. Ya. Yuk, satunya lagi. Tuh. 2, 3, 4. Nah. Ya, kaki diangkat. Diangkat anak-anak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sebelah. Tuh. Ya. Tanya di depan semua. Ya. Ya. Kita putar. Yuk. 1, depan. Yuk. 2. Ya. Semangat. 3. Ayo galuh. Semangat galuh. 4. 5. 6. 7. 8. Sekarang kedua tangan sama. Yuk. 1. Depan. 2. Ya, kakinya digerakkan ya. Kaki angkat. Ya. Ini ya. 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 Ini. Ganti pencet ya. Ini. Ya. Materi hari ini adalah aktivitas air renang gaya bebas. Di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya, yaitu cakupan materi dan tujuan. Renang gaya bebas itu gerakannya terdiri dari gerakan lengan tangan, kaki, pernafasan dan koordinasi tubuh ya. Cakupan materinya. Nah, tujuannya kalian setelah menganalisa, kalian bisa melakukan kegiatan ya, mengerti bagian tubuh maupun secara koordinasi dari bagian tubuh dan memodifikasi alat pembelajaran ya, dapat menganalisa. Nah, setelah menganalisa, kalian bisa mempraktikkan keterampilan gerakan renang gaya bebas ya, baik setiap bagian tubuh secara koordinasi dan dari semua bagian tubuh dan dengan alat yang dimodifikasi. Kira-kira di sini siapa yang pernah berenang? Coba acungkan tangan. Angkat tangan yang pernah berenang. Manfaat renang dari pengalaman kalian, kira-kira apa manfaat renang yang pernah kalian alami? Manfaat renang. Nah, ini yang pertama adalah sebagai sarana bermain dan rekreasi, menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik. Ya. Terus setelah itu dengan berolahraga dapat menghilangkan rasa takut pada air. Yang keempat, meningkatkan keberanian. 5, meningkatkan kemampuan sosial. Terus saya lanjutkan. Nah, ini ada tes awal ya. Ya sudah dikerjakan dulu. Dikerjakan ya anak-anak ya. Iya. Selesai ya? Ya, sudah ya semua ya. Sudah. Kita lanjutkan. Nah, tadi yang pertama itu soalnya apa itu renang? Ada yang bisa menjawab? Renang adalah suatu gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Nah, ya saya tambah nilainya.
Oke, apa nanti? Oke, apa nanti? Olahraga air yang melatih kebugaran mata dada, melatih kebugaran lengan dada, melatih pernapasan dan melatih Olahraga air yang otot dada, kaki, perut dan melatih pernapasan. Ya, perut dan melatih pernapasan. Nah, renang ini ya, renang merupakan satu di antara cabang olahraga akuatik. Ini renang adalah upaya untuk menggerakkan, mengapungkan atau mengangkat semua badan tubuh ke atas permukaan air ya. Nah, ini renang adalah gerakan berpindah. Ini tadi siapa yang mengatakan gerakan berpindah tadi? Kita ya tadi ya. Oke. Kita, nah betul nah. Jadi gerakan berpindah tempat secara teratur di air menggunakan tangan dan kaki. Ini renang apa saja ini? Gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Kita kumpulkan ya. Nah, ini kupu-kupu, ada ya Anda ya. Gaya punggung. Nah, terus renang gaya dada. Ya, ini. Yang satunya yang terakhir apa enggak ini? Kira-kira benar apa? Benar semua apa enggak? Bebas. Nah, bebas. Betul enggak? Wah, Tambah apa? Ya. Silakan kalian amati ya. Kelihatan ya videonya ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini gerakan-gerakannya ya, bisa diperhatikan ya. Ini bagaimana posisi tangannya, bagaimana cara mengambil nafasannya ya. Ini sudah dipahami ya ini tadi ya. Sudah, Pak. Ini ada saya kasih soal, akan dikerjakan. Sudah cukup ya? Selesai ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kita bahas bersama-sama ya. Kita lanjutkan lagi. Renang apa ini gambarnya? Saya bebas, Pak. Saya bebas. Bagaimana gerakan renang gaya bebas itu? menggerakkan tangan ke atas ke bawah bergantian dengan kaki. Gantian dengan kaki. Menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah. Yang lainnya apa? Ada yang lain? gerakan mengaitkan tangan ke depan dan ke atas ke bawah secara bergantian dengan kaki dan kepalanya mengikuti gerakan tangan. Hanya mengikuti gerakan tangan ya. Kita bahas bersama-sama ya ini. Nah, karena gaya bebas atau front crawl dalam bahasa Inggris merupakan gaya paling mudah untuk dilakukan. Gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara badan dengan menghadap ke bawah ke dasar air ya. Jadi tidak ke atas atau ke samping ya. Di mana kaki melakukan gerakan menendang dan tangan melakukan gerakan ayunan secara bergantian. Pernafasan mengikuti gerakan ayunan tangan. Kesulitan pada renang gaya bebas, kira-kira ada yang mengalami kesulitan? Saya Pak, tanya Pak. Apa Pak? Cara mengatasi apa itu Pak namanya? Kan kalau renang gaya bebas itu kalau belum sempurna itu kan kadang bisa tenggelam gitu Pak. Cara mengatasinya itu bagaimana Pak? Ya, berarti cara mengatasi renang saat renang tenggelam ya. Iya Pak. Ya, terus yang lainnya ada pertanyaan lagi? Saya tanya Pak, Ya, halo, apa lo? saya waktu renang gaya bebas itu selalu kesulitan saat mengatur nafas, itu gimana Pak? Ngatur nafas, berarti pernah kemasukan air ini. Kita bahas dari kesulitan-kesulitan tadi ya, dari Nova bilang, yaitu bagaimana mengatasi renang waktu renang itu tenggelam. Kira-kira bisa menjawab anak-anak? Yang punya jawaban dari Nova Gilang, dari pertanyaan Nova Gilang? Belajar renang di tempat yang tidak dalam. Ya, belajar renang di tempat yang dangkal. Kira-kira ada yang lainnya? Mari kita bahas ya. Renang agar kita tidak tenggelam atau untuk menghadapi tenggelam. Itu yang pertama adalah jangan panik, ya. Itu
Jadi pada waktu renang itu kita jangan panik kalau kita mau tenggelam. Yang kedua adalah meminta tolong kepada orang lain, ya, yang terdekatnya ya. Jadi seandainya mau tenggelam ya silakan berteriak. Mungkin waktu kalian berenang mengalami kram, ya. Jadi untuk mencapai ke tepi kolam renang itu sangat sulit. Nah, terus kita bisa menggunakan pelampung, itu benar jawabannya David, ya. Terus yang terakhir, ya, itu mencari tempat renang yang dangkal. Terus kalau tadi kan Sudah, Pak. bertanya, kok saya sulit ya itu untuk bernapasan ya. Nah, ini bernapas itu kita harus menguasai teknik tempo-tempo waktu bernapas, yaitu mengambil nafas di atas permukaan dan mengembuskan nafas di dalam air ya. Jadi pada waktu kita berenang itu kepala di atas permukaan pada waktu mengambil nafas. Seperti waktu kita mengayunkan lengan ya, kan badannya agak miring. Jadi nanti untuk kepalanya menghadap ke agak dicadangkan ke atas dulu di atas permukaan air ya. Model belajar renang gaya bebas ya. Yang pertama adalah ini ya. Jadi bisa ke tepi kolam renang agar kita waktu akan tenggelam seperti yang dikatakan Nova bilang tadi, kita bisa berjalan ke tepian ya. Di sini kita melatih kaki dan tangan. Nah, nafasnya ini juga arahnya ya, sebenarnya ini arahnya harus miring seperti yang gambar yang kelima ini ya, paham ya? Mana kalau kita praktek dulu ya. Ini ya. Nah, habis itu kita coba ya. Ini tangan diputar ya. Putar ya. Nih. Ya. Nah, diputar. Nah, terus untuk mencoba kepalanya, ini bisa lurus seperti ini ya. Tangan diputar gini mengikuti. Nah, ini ya. Gimana roll? Kepalanya roll. Roll. Kepalanya. Nah, bungkuk gini. Roll. Nah, kepalanya. Nah, ya, tangannya mengikuti gerakan kepala. Nah, ini tadi sudah kita praktekkan ya. Kita lanjutkan. Nanti kalian akan saya beri tugas, yaitu mencoba renang di daratan ini dengan gaya renang gaya bebas ya. Ya. Terus yang lainnya itu mengamati dan menulis pengamatannya ya. Iya, Pak. Nanti kalian bisa mencoba ini nanti di rumah dengan kelompoknya. Nah, setelah itu kita bahas nanti RTL atau rencana tindak lanjutnya. Setelah pengumpulan tugas nanti mempresentasikan hasil tugas sekalian ya, bagaimana kalian mengatasi mencari solusi atau mengatasi masalah dengan pada teman kalian. Nah, itu mendiskusikan presentasi. Nah, itu kita diskusi. Habis itu kita buat kesimpulan. Apa kesimpulan dari kegiatan tadi kira-kira? Kita bisa mencoba dan jangan panik kalau gagal. Ya, intinya tidak usah takut dalam berenang. Artinya selama kalian terus mencoba belajar, insya Allah kalian akan bisa dan lancar dalam kegiatan berenang itu. Ya. Namanya renang tadi ada berapa gaya? Ada 4. Nah, itu kan bisa jadi kesimpulan. Terus di situ cara mengambil nafas renang kan sudah tahu ya. Iya. Sebagai gaya pada renang. Ya, gaya renang ya. Terus bagaimana cara kita mengatasi agar tidak tenggelam atau pada waktu kita akan bergelam ya. Itu bisa juga jadi kesimpulan. Nah, kira-kira tidak ada pertanyaan ya di sini? Tidak. Ya. Kira-kira cukup ya materi hari ini ya? Ya, cukup. Dan sebelum kita akhiri materi hari ini, kita berdoa dahulu ya, agar kegiatan ini barokah dan bermanfaat. Anda silakan dipimpin doa. Marilah kita doa. Doa mulai. Selesai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.